Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim hafizahullah taala yang berjudul Ma la yas'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain anak-anak harus tahu. Di kesempatan ini kita akan masuk ke pertanyaan yang ke-30 ya, dari bab yang kedua ya. Dan insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab berikutnya, yakni tentang fikih ya, seputar fikih. Dan ini juga termasuk perkara-perkara yang perlu diajarkan kepada anak kita. Di pertanyaan yang ke-30 ya, di sini penulis ingin mengajak agar para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa demikian? Karena mengajarkan anak-anak amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini termasuk metode pendidikan Luqman alaihissalam. Di antara apa yang dinasihatkan Luqman alaihissalam adalah mengajarkan tentang ya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah metode yang sangat baik sekali ya. Karena dengan mengajarkan anak tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar, sejatinya kita mengajarkan anak kita fondasi yang kuat agar mereka tidak mudah untuk diwarnai oleh lingkungan, namun mereka lah yang bisa dengan izin Allah mewarnai lingkungan. Mereka akan menjadi sosok yang lebih tangguh dan kuat. Alih-alih mereka dipengaruhi, maka mereka lah yang akan mempengaruhi. Nah, pertanyaan ke-30 ya, yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 57. Apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Amar ma'ruf yaitu amar mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi melarang dari yang mungkar. Maka jawablah nak, ma'ruf adalah semua bentuk ketaatan kepada Allah, sementara mungkar adalah setiap kemaksiatan, pelanggaran atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa puncak dari ma'ruf dan ketaatan adalah mentauhidkan Allah. Karenanya tidak ada perkara yang paling ma'ruf melebihi daripada tauhid. Dan ini pula nasihat Luqman alaihissalam yang pertama kali kepada anaknya. La tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, di mana ini merupakan hak Allah yang tertinggi. Ya. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan haknya Nabi Alaihi Wasallam. Baru kemudian amal-amal ketaatan lainnya. Jadi ya, yang paling utama adalah apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian mengikuti tuntunan atau menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sebaliknya, mungkar yang paling besar, mungkar yang paling tertinggi adalah syirik. Yang mana ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apabila dia bertaubat sebelum wafat. Ya, kemudian setelah syirik adalah bid'ah, kemudian baru maksiat yang lainnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajarkan anak tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting sekali. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena mengajarkan anak tentang amar ma'ruf nahi mungkar, sejatinya pertama kita mengajarkan mereka tentang ya mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar dan mana yang salah. Sementara anak-anak di usia dininya mereka belum memiliki kemampuan tamyiz, memilah-milah termasuk mana yang benar dan mana yang salah sehingga mereka ya mempelajari benar salah itu dari orang tuanya. Dan orang tua apabila tidak beranjak atau berangkat dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah di dalam memilah mana benar dan mana salah, maka tentunya dapat menjadikan anak-anaknya mengalami kerancuan dan kebingungan, nggak tahu mana benar, mana salah. Akhirnya yang terjadi adalah yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ya, dan inilah di antara apa yang sudah dijelaskan oleh ya salah seorang ulama salaf yang bernama Utbah, di mana ketika beliau menerangkan tentang betapa anak itu sangat mengikuti orang tuanya, beliau rahimahullah mengatakan, ya inna uyuna auladikum ma'qudatun bi'ainika. Sesungguhnya mata-mata atau pandangan-pandangan mata anak-anakmu itu terikat dengan pandanganmu. Wal hasanu 'indahum ma fa'alta, atau dalam riwayat yang dikatakan mastahsanta. Yang baik bagi mereka apa yang engkau kerjakan atau apa yang engkau anggap baik. Wal qabihu 'indahum ma tarakta. Atau yang buruk bagi mereka adalah apa yang engkau tinggalkan atau yang engkau anggap jelek atau buruk. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata anak-anak itu mengetahui baik buruk, benar salah, ya itu nggak lepas dari peran orang tuanya. Karena orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan anak mana yang benar dan mana yang salah. Tidak hanya berhenti mengajarkan mana benar mana salah, maka juga perlu diajarkan agar ya mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Ya. Dan juga diajarkan untuk membela kebenaran dan ya menolak kebatilan. Mengajak kepada kebaikan dan menghalangi dari keburukan. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, kita tahu ya bahwasanya yang namanya ibadah, ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ya ay liyuwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Jadi innallaha ta'ala ya khalaqal khalqa li'ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba, makhluk, tujuannya adalah untuk mengibadahinya. Wal ibadatu qa'imatun ala amrayn. Sementara ibadah itu ditegakkan di atas dua hal. Amrun wa nahyun, yaitu perintah dan larangan. Karena dalam ibadah pasti ada perintah. Dalam ibadah pasti ada larangan. Siapa yang meninggalkan larangan, maka dia telah beribadah. Siapa yang melaksanakan perintah, maka dia telah beribadah. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan, maka dia telah melakukan lawan daripada ibadah. Dia telah durhaka atau bermaksiat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan tidak diperhatikan atau ditelantarkan begitu saja? Maka kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya ayyutraka suda ay alla yunha wa la yu'mar, ya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Itu apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, yaitu manusia mengira tidak diberikan perintah dan tidak pula diberikan larangan. Jadi perintah dan larangan itu tidak lepas dari ya ibadah. Bahkan ibadah ditegakkan di atas perintah dan larangan. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya mengajarkan anak-anak tentang sendi-sendi ibadah, diantaranya dengan mengajarkan mereka mana yang hak dan mana yang batil, dan mengajarkan mereka untuk mengajak kepada yang hak dan meninggalkan dari yang batil. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri adalah apa? Ciri khas orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini adalah sifatnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ketika memuji umat Rasulullah SAW, yaitu umat Islam ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi, ya. Walau amana ahlul kitab lakana khaira lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia. Dan Allah puji dengan sifat ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang ahlul kitab, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahli kitab itu beriman, maka tentulah itu lebih baik bagi mereka. Ya. Nah, minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Di antara mereka memang ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Nah, juga kita perhatikan ya, di dalam surat At-Taubah ayat 71 ketika Allah membedakan nih antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafikin. Karena di antara karakter orang-orang munafikin ya adalah mereka enggan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sementara orang-orang beriman sebaliknya, mereka adalah orang yang semangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wal mu'minuna wal mu'minati. Ya, afwan. Wal mu'minuna wal mu'minatu, ya, orang-orang beriman dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Ba'dhuhum awliya'u ba'din. Ya, satu dengan yang lainnya adalah saling mensupport, menyokong, menolong, mendukung. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Karena mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu bukti cinta, bukti perhatian, bukti kasih sayang, dan bukti saling mensupport. Karena seorang mukmin tidak ridho apabila saudaranya yang seiman mereka jatuh kepada kesalahan, kemudian mereka dimurkai Allah dan dibiarkan begitu saja. Karena sayang kepada mereka, kita nggak kepingin mereka mendapatkan murka Allah. Kita nggak kepingin mereka mendapatkan azab Allah. Makanya kita ingatkan, kita cegah mereka dari yang mungkar, kita ajak mereka kepada kebaikan. Ya, dan demikian pula ketika kita lalai, kita lengah, mereka mengingatkan kita. Itulah bukti dari kecintaan. Saling mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Ya. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, ya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan menaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamahu, ya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ya. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ya kepada manusia.
Karena umat ini adalah umat yang dihasung untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Karena dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ya, jadi tatanan bangsa dan negara itu akan menjadi baik, ya. Nah, jadi ini adalah apa? Adalah karakternya orang-orang beriman, ya. Bahkan ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari syukur dan sedekah. Sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Ya, setiap persendian dari anggota tubuh salah seorang dari kalian itu ya apa namanya? Bisa bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu juga sedekah. Ya, itu juga sedekah. Nah, bahkan apabila orang tua, ya, ketika mendidik anaknya, nggak bisa lepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang tua wajib untuk mengajak anaknya kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Dan dengan demikian, maka orang tua sejatinya sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajarkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar kepada anaknya secara praktek. Artinya orang tua nggak boleh membiarkan anaknya melakukan kesalahan dan tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Dan apabila orang tua beramar ma'ruf nahi mungkar apalagi kepada keluarganya, maka ini memiliki keutamaan karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ya dapat menggugurkan dosa, dapat menghapuskan dosa. Ya sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan apa? Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian seorang itu ada ya pada keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, anaknya dan tetangganya. Ya, jadi ini ujian. Yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dan yang dapat menggugurkan dosa ini atau ujian atau fitnah ini adalah puasa, salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan karena itulah ya siapa yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka sejatinya dialah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberuntungan bagi kita semua. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan perintah. Ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ya, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Nah, jadi ya apabila kita ingin agar keluarga kita itu mendapatkan keberuntungan, ya, maka di antaranya kita tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, ya, wajib, hukumnya wajib, ya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala yang firmankan tadi, yaitu surat Ali Imran 104 ya, sebagaimana yang tadi disebutkan yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' ya fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang lihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya, itulah ya selemah-lemahnya iman. Ya, nah oleh karena itulah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib. Namun apakah hukum wajibnya ini adalah fardu ain atau fardu kifayah? Ya, maka memang ada khilaf di antara para ulama. Ya ala kulli hal,
harus diiringi atau diawali dengan ilmu. Ya, sebagian ulama berpandangan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu ain. Ya, apalagi bagi orang tua nih. Karena orang tua wajib beramar ma'ruf nahi mungkar terutama di hadapan keluarganya, di tengah-tengah keluarganya. Ya, dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Nah, karena surat Al-Imran tadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, dan hendaknya ada dari kalian yang menyeru kepada kebaikan, ya. Mereka berpendapat kata minkum, ya, wal takum minkum, kata min di sini bukan litab'id, bukan menunjukkan sebagian. Ya, namun ya ini menunjukkan keseluruhan. Maka jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, terus kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang baik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, para ulama menerangkan ayat ini dalil akan wajibnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar karena ya sifat, karakter dan syarat untuk bisa dikatakan sebagai umat terbaik dari kaum muslimin yaitu adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga hukumnya menjadi wajib. Nah, namun sebagian ulama lagi, ya, ini pendapat jumhur mengatakan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Ya, dalilnya sama sebenarnya, Ali Imran 104. Bedanya mereka memiliki ketidaksamaan di dalam menafsirkan kata wal takum minkum ummatun. Kata minkum, ya, bagi mereka yang mengatakan fardu ain maknanya bukan tab'id, bukan sebagian, tapi keseluruhan. Sementara yang jumhur ulama mengatakan min di sini litab'id, menunjukkan sebagian. Artinya tidak semua, ya, tidak semuanya, ya. Nah, juga di antara dalil yang lebih kuat lagi At-Taubah 122, ya, wa makana, ya, wa makanal mu'minuna, ya, liyanfiru kafatan. Ya, tidaklah selayaknya ya orang-orang beriman itu ya liyanfiru kafatan. Mereka semuanya pergi ke medan perang. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqa", ya. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din", ya. "Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun". Ya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ada sejumlah orang untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama, dan sebagian yang lain untuk ya apa namanya? Waliyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar maksudnya, idza raja'u, ketika mereka pulang. Ya la'allahum yahdharun, agar mereka ya dapat menjaga dirinya. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan hukum tafaqquh fid din fardu kifayah. Ya, makanya Allah perintahkan sekelompok kaum mukminin tidak semuanya menuntut ilmu dan tidak semuanya berangkat jihad. Ya, dan tidak semuanya beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, ya ala kulli hal, ya. Apa namanya? Intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Ya, wajib. Memang ada perbedaan pendapat apakah fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Namun memang jumhur berpendapat fardu kifayah. Artinya misalnya di tengah keluarga nih, anak misalnya melakukan kesalahan. Apabila ayah sudah mengingatkan, maka sudah tidak perlu lagi ibu mengingatkan. Meskipun boleh kedua-duanya ya mengingatkan anaknya. Jadi perlu melihat kondisi juga. Yang nggak boleh adalah membiarkan anaknya tidak diingatkan. Ya, juga demikian ketika ada ibu yang sudah mengajak anaknya kepada kebaikan, maka sebenarnya sudah gugur bagi ayah untuk mengajak kepada kebaikan yang sama itu. Ya, meskipun ketika ayah juga turut mengajak, ini tentunya juga memiliki keutamaan. Kenapa dikatakan keutamaan? Karena ini dakwah. Dan pendidikan adalah bagian dari dakwah.
Ya. Dan ketika berdakwah itu berarti mengajak kepada Allah. Dalam surat Fussilat ayat 33 Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah kemudian beramal saleh dan mengatakan aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian ya juga penting untuk kita ketahui ya, ini juga sebagai ilmu bagi orang tua. Sekalipun kita berpendapat amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, tapi fardu kifayah ini dapat berubah menjadi fardu ain. Dapat menjadi fardu ain. Ya. Bagaimana? Yang pertama, apabila ya eh, tidak ada satupun yang memberikan peringatan atau mengajak kepada kebaikan, maka semuanya berdosa karena yang hukumnya menjadi fardu ain bagi mereka untuk melakukan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Atau yang kedua, ya, ketika diberikan perintah atau tugas oleh penguasa, oleh pemimpin. Ya, misalnya pemimpin memberikan mandat nih kepada ustadz atau kiai untuk lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu wajib bagi dirinya, wajib ain. Atau suami memberikan mandat kepada istri untuk mengingatkan anaknya, ya maka itu juga menjadi ya fardu. Nah, atau yang ketiga, ya ketika hanya orang itu saja yang melihat atau mengetahui kemungkaran yang terjadi, sementara yang lainnya tidak tahu. Maka yang tidak tahu tidak wajib untuk mengingkari kemungkaran. Yang tahu itulah yang wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan itu menjadi fardu ain. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ya dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, apabila orang itu dia memiliki kemampuan atau istitoah dan diiringi dengan al-quwah, kekuatan, maka dia wajib ain bahkan. Contoh misalnya, ya, seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran atau mencuri, ayah bisa ya menahan, menghalangi, bahkan termasuk dengan kekuatan. Maka menjadi fardu ain bagi ayah ketika itu untuk nahi mungkar. Ya. Nah, jadi ini diantara kondisi-kondisi di mana amar ma'ruf nahi mungkar bisa menjadi fardu ain. Ya. Dan ingat ya, dengan kita melakukan fardu ain, maka ini menjadi salah satu sarana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan memberikan kita pertolongan. Sebagaimana Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ya, di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruhu." Sesungguhnya Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Karena sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Ya, yaitu bagi orang-orang yang jika kami makkannahum, kami teguhkan, kokohkan mereka fil ardi, di muka bumi ini. Ya, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, maka aqamus shalah, mereka akan menegakkan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Ya, walillahi akibatul umur. Ya, dan hanya milik Allah lah, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali atau berpulangnya segala urusan. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah, ya, dan kemudian Allah teguhkan mereka, maka mereka menegakkan salat, syaratnya, menunaikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, lalu kemudian, ya, di antara manfaat
mengajarkan anak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar adalah yang pertama, ya, untuk mengajarkan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, mengajarkan kepada mereka konsep baik benar, ma'ruf mungkar, hak batil, tauhid syirik, sunnah bid'ah dan seterusnya. Maka itu tugas kita sebagai orang tua, terutama dari yang paling utama, yang paling tinggi dulu derajatnya, yaitu mengajarkan mereka tauhid dan mana syirik. Kemudian mana sunnah dan mana bid'ah, mana taat, mana maksiat, mana hak, mana batil, mana bermanfaat, mana madarat, mana benar, mana salah. Ya, nah jadi ini suatu hal yang harus diajarkan kepada mereka agar mereka mengetahui tentang ini semua. Ya, karena kemampuan mereka untuk bisa memilah-milah itu sebenarnya ketika ya mereka sudah memasuki fase tamyiz, biasanya 7 tahun ke atas. Nah, kemudian manfaat yang kedua, mengajarkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, adalah setelah mereka mengetahui mana benar dan mana salah, ya, adalah eh, untuk mendidik mereka agar berpegang kepada kebenaran, melaksanakan ketaatan, ya, kemudian juga mengerjakan perkara yang ma'ruf, menjauhi kemaksiatan, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, ya, dan kemudian agar mereka apa namanya eh, melazimi yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Artinya dengan kata lain, mereka akan eh, apa ya namanya ya, akan dibangun habitnya, kebiasaan mereka, adat mereka. Ya, ya jadi mereka sudah dibangun kebiasaannya untuk melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Nah, lalu kemudian yang ketiga, mengajarkan anak-anak kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk membangun karakter anak yang aktif, progresif, dinamis, tidak pasif, tidak stagnan. Ya, artinya anak-anak kita ini ya apabila kita ingin agar dia memiliki karakter yang tidak pasif, ya anak-anak yang mager, malas gerak, ya anak-anak yang stagnan, ya kita tidak ingin demikian. Kita ingin mereka aktif, mereka dinamis, mereka namanya progresif, ya. Maka adalah dengan mengajarkan mereka tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian yang keempat, mengajarkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar adalah membangun keberanian mereka. Agar mereka memiliki syaja'ah, berani. Ya, berani untuk mengingkari kemungkaran. Berani untuk menampakkan amalan-amalan ketaatan meskipun itu mungkin dicibir atau dianggap aneh oleh temannya. Jadi membangun kemandirian. Kemudian yang berikutnya kelima ya, adalah ya mendidik mereka agar memiliki keteguhan di dalam berprinsip dan berintegritas. Artinya agar mereka teguh memegang prinsip. Mereka harus sudah belajar nih tentang prinsip ini benar ini salah. Mereka teguh berada di atasnya meskipun mereka dirundung dengan berbagai macam kesulitan. Kemudian yang keenam, dengan mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar juga mengajarkan kemandirian. Artinya mereka tidak begitu dependen atau tergantung dengan orang lain termasuk orang tuanya. Ya. Jadi mereka memiliki kepercayaan diri dan mereka memiliki kemandirian. Dan ketika mereka minta tolong maka mereka akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Mandiri dibangun di atas dasar tawakal. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, mengajarkan anak amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk membangun imunitas iman mereka. Ya, membangun imunitas. Ya, terutama dari keburukan-keburukan lingkungan. Karena kita tahu nih, di dalam rumah mungkin kita bisa mensterilkan keburukan, tapi di luar rumah nggak bisa. Dan mereka tetap akan terpapar dengan keburukan. Karenanya, wajib bagi kita membangun imunitas anak agar mereka memiliki kekebalan dari keburukan lingkungan. Di antaranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mereka tahu ini ma'ruf, ini mungkar dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ya agar anak belajar
untuk apa namanya? Untuk berempati ya kepada sesama saudaranya khususnya ya. Karena bagian dari empati ini menunjukkan kasih sayang. Dia nggak senang apabila temannya itu jatuh kepada keburukan. Dia senang apabila temannya itu melakukan kebaikan, sama-sama mendapatkan pahala. Ya, itu adalah empati dan ini adalah ya akhlaknya seorang mukmin. Karena dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu menunjukkan perhatian dan empati. Nah, lalu kemudian yang terakhir ya, last but not least ya, adalah mengajarkan anak ya untuk tangguh ya, tangguh eh, dan bisa berupaya untuk mewarnai daripada diwarnai, mempengaruhi daripada dipengaruhi ya. Karena betapa banyak anak-anak nih ya orang tua mengeluhkan, Ustadz, anak saya pulang sekolah ngomong kotor, Ustadz. Anak saya di pulang sekolah melakukan hal yang jelek. Ya. Dan ketika mereka berkata kotor atau melakukan hal yang jelek, itu bagian dari proses kehidupan. Karena mereka terpapar dengan keburukan atau kejelekan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Maka tugas kita tasfiyah. Ya, kita membersihkan itu semua. Yang tadi kotor, kita bersihkan lagi. Kita jelaskan, nak, itu jelek, nak, itu buruk, nak. Ya, ya. Jadi kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita. Ya, itu perkataan yang jelek, nak. Kamu jangan berkata seperti itu. Itu perkataan yang dimurkai Allah. Ya, nak, kamu kenapa udah nggak mau lagi zikir apa pagi petang semenjak kamu banyak main dan lain sebagainya. Jadi ya intinya kita mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya mereka pun juga belajar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga dengan demikian kita akan membangun ketangguhan dan keteguhan mereka. Karena kita menginginkan anak-anak yang aktif, progresif, yang bisa mewarnai alih-alih diwarnai, yang bisa mempengaruhi alih-alih dipengaruhi. Ketika dia bersahabat, maka dialah yang menjadi sahibnya, penyeretnya. Menyeret kepada kebaikan. Dan ketika dia misalnya berinteraksi dengan sahabat yang jelek, maka dia tidak mudah terseret, ya, dan dia malah berusaha untuk apa? Untuk mengajak temannya yang buruk tadi kepada kebaikan. Ya. Nah, inilah tentunya yang kita inginkan. Dan seorang mukmin yang kuat adalah yang seperti ini ya jemaah sekalian. Kita menginginkan anak-anak kita yang memiliki karakteristik yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan ya oleh firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kuntum khairu ummah, ya. Kalian inilah umat terbaik ya, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ya. Dan inilah menunjukkan tentang ukhuwah dan kesatuan orang-orang beriman. Karena ukhuwah itu dibangun di atas munasahah. Kecintaan yang terbuktikan dengan nasihat, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah firmankan tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman laki dan perempuan adalah satu dan lainnya saling menolong, mensupport. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya, kita mengharapkan agar anak-anak kita memiliki kekuatan. Baru ya kita mengajarkan sabar. Oleh karenanya inilah nasihat Luqman alaihissalam, ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat, ibadah nih. Salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, ya. Kemudian wasbir ala ma sabar. Sabarlah atas apa yang menimpa kamu. Karena ketika kita mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita, maka
di antara kunci yang dapat meneguhkan adalah mengajarkan mereka sabar. Karena ketika amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan menghadapi ujian, penyangkalan, penolakan, ya bahkan sampai intimidasi, bullying dan lain sebagainya. Maka harus diajarkan sabar. Ya, dan ini adalah kunci di antara pendidikan, bahkan di antara pilar pendidikan yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam, yang Allah abadikan nasihatnya di dalam Al-Quranul Karim, yang sangat bermanfaat sekali di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang berani, yang mandiri, yang teguh, yang berkarakter, yang aktif, yang dinamis, yang progresif, yang memiliki imunitas dari keburukan, yang berempati, yang memiliki perhatian, yang uh, mencintai saudaranya, ya kasih sayang kepada saudaranya, ya, dan seterusnya. Dan ini ada pada konsep mengajarkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ya barakallahu fikum jami'an ya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu seputar fikih ya. Karena anak-anak kita juga perlu diajarkan tentang masalah bab fikih ya, terutama yang sudah usia mumayyiz atau tamyiz 7 tahun ke atas. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang ingin bertanya, silahkan. Bagi para pemirsa Rasyad TV yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor yang tertera ya di layar ya, atau bisa bagi teman-teman yang ada di Zoom bisa bertanya via chat, ya kolom chat, yang bisa dijawab akan dijawab ya. Barakallahu fikum jami'an ya, namun yang tidak bisa dijawab ya harap dimaklumi dan dimaafkan ya. Nah baik, silakan yang ingin bertanya. Alangkah lebih baik yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini hingga menjelang siang hari ini. Nah, ya, apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin kita tunggu sejenak ya selama beberapa waktu bagi yang ingin bertanya. Ya. Kemudian bagi yang ingin mengunduh e-booknya ya, e-book ini itu nanti bisa dibuka di websitenya Rasyad TV ya, karena setahu saya ada di sana ya. Atau nanti juga mungkin bisa menghubungin dari admin atau operator Rasyad TV ya, untuk bisa mendapatkan terjemahan dari e-book ini ya. Dan e-book ini kumpulan tanya jawab ya, sebagai salah satu metode pendidikan kepada anak-anak kita yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim ya. Dan kita sudah memasuki bab tentang seputar akidah ya, bab 1 ya. Dan alhamdulillah kita udah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang kedua tentang masalah fikih ibadah. Insyaallah taala. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk ini. Ini ada pertanyaan ya. Bagaimana ahsannya menegur anak semisal sedang menendang-nendang lalu ditahan kakinya sambil diremas sedikit dan bilang tidak tendang, sakit, atau menghindar saja sambil sounding? Mana yang lebih didahulukan untuk anak pratamyiz? Ya, berarti ini untuk anak-anak di bawah 7 tahun yang baik. Di antara hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, ya, anak ini kenapa sih dia melakukan perbuatan menendang-nendang seperti ini? Karena sejatinya dia itu sedang mencari perhatian. Atau dia sedang mengekspresikan emosi, perasaannya dia. Yang dia mungkin lagi marah. Ya, dan kemarahannya pasti ada pencetusnya. Di antara pencetusnya seringkali mereka tuh merasa tidak diperhatikan. Dan mereka kesulitan untuk bisa mengekspresikan emosi yang baik. Ya. Bahkan jangankan anak-anak, kita aja mungkin seringkali juga kesulitan untuk bisa mengekspresikan emosi yang baik. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka menendang-nendang. Ya. Lalu bagaimana cara kita melakukan pendekatan yang baik? Ya, alih-alih kita
apa namanya, langsung marah atau kita eh, apa ya namanya, kita boleh-boleh saja refleks ya ketika anak menendang, kita menahan boleh ya, karena ini bagian dari apa ya, bagian bagian dari self defense ya, karena bisa jadi nanti badan kita yang sakit atau kaki anak kita yang sakit ya, ketika dia misalnya menendang kena tulang kering kita, nanti dia sendiri yang sakit ya. Ya meskipun kadang-kadang memang anak perlu belajar konsekuensi ketika dia menendang sesuatu ya yang seharusnya tidak sepatutnya ditendang ya, kemudian dia sakit ya, sebenarnya memang di situ ada manfaat, dia bisa belajar konsekuensi. Tapi yang paling utama ya adalah kita berupaya untuk eh, apa, mengajarkan mereka agar mereka itu, yang pertama tadi, karena mereka merasa kurang kurang apa ya, anak ini merasa kurang diberikan perhatian, maka kita berikan perhatian kepada mereka dengan kasih sayang ya. Lalu kemudian yang kedua, kita ajarkan mereka untuk menyalurkan emosinya yang baik. Kakak atau adik, adik jika ada sesuatu yang membuat adik sebel, jengkel, bicara sama umi ya. Tidak dengan menendang-nendang, tidak dengan memukul-mukul ya. Kalau kalau kakak atau adik ngomong, umi akan ngerti gitu. Ajarkan dia bicara, ngomong ya. Nah, boleh sembari kita tahan kakinya, kemudian kita peluk ya, dan kita tunjukkan umi sayang sama kamu. Nah, kemudian setelah itu kita berikan aliran pijakan. Kaki ya diciptakan Allah untuk kita gunakan berjalan dan perbuatan-perbuatan baik yang kita, kan kita harus mengajarkan anak tentang konsep syukur ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Ya, alhamdulillah Allah berikan kamu kaki ya nak. Dan ucapan alhamdulillah itu sendiri juga syukur dengan lisan, alhamdulillah. Nah, kemudian syukur dengan perbuatan adalah apa? Tidak mempergunakan nikmat itu untuk keburukan. Ya, makanya kita ajarkan kaki tidak digunakan untuk menyakiti ya. Kalau adik mau menendang boleh ya. Jadi kita tunjukkan apa yang boleh ditendang, kayak bola misalnya. Dan kita ajarkan, artinya bukan tidak boleh sama sekali menendang, boleh menendang, tapi ada yang tidak boleh ditendang. Ya. Misalnya menendang untuk menyakiti, maka ini suatu hal yang tidak boleh. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, wallahu a'lam. Saya punya anak 10 tahun, anak suruh sholat, kalau tiba waktu sholat, anak ini sholatnya gak mau dilihat orang tuanya, tapi ternyata anak ini melalaikan sholatnya. Bagaimana seharusnya anak lakukan, Ustadz? Ya, berarti ini anak belum tumbuh rasa cintanya kepada sholat. Dan belum tumbuh muraqabatullahnya, merasa diawasi Allah. Dan yang paling utama lagi ya tadi itu belum tumbuh ya cintanya kepada sholat, karena belum tumbuh ya fitrah keimanannya ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi PR yang harus kita dahulukan, kita prioritaskan. Ya. Alih-alih kita cuma sekedar nyuruh dia sholat, maka ya kita coba memulai dari memperhatikan kenapa anak kita ini melakukan hal seperti ini. Mengevaluasi, cari tahu dan evaluasi. Nah, biasanya itu nggak lepas dari kita. Mungkin kita terlalu keras, kita suka menyalahkan, kita cuma sekedar nyuruh, kita kurang memperhatikan, atau yang lainnya. Makanya untuk melakukan perbaikan anak harus diawali dengan perbaikan diri kita, orang tua. Kita jadikan sebagai sarana evaluasi. Kita sendiri juga harus banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mengadu kepada Allah, minta taufik kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lakukan pendekatan dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, ngobrol, bersahabat dengan anak, apalagi di anak usia 10 tahun. Ya, sebelum kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan ancaman-ancaman. Ya. Nah, jadi kita coba ngobrol sama dia baik-baik. Nak, Umi percaya sama kamu, nak. Ya. Umi kita awali dulu misalnya dengan kita minta maaf ya. Nah, maafin Umi ya nak, kalau selama ini Umi mungkin banyak bicara kasar sama kamu, atau Umi kurang baik sama kamu, atau Umi lebih banyak bentak-bentak kamu, atau Umi cuma sekedar nyuruh-nyuruh kamu. Ya kita awali. Kemudian kita tunjukkan kalau kita sayang sama dia. Umi ini sayang sama kamu.
Ya. Terus kemudian kita jelaskan, kenapa sih nak Umi ini cerewet, ngingetin kamu sholat, ya. Nah, kemudian kita jelaskan tentang sholat pelan-pelan, dan ini memang nggak bisa dalam satu waktu. Ya, pelan-pelan kita melakukan pendekatan kepada anak kita. Ini insya Allah yang akan lebih efektif. Ya, meskipun mungkin waktunya tidak instan, karena perubahan instan itu suatu hal yang sangat sulit untuk bisa ditempuh. Sekalipun tercapai, biasanya itu cuma temporer. Ya, yang kita inginkan adalah anak kita ini itu terbangun rasa cintanya dia kepada Allah, dan dia juga senang dengan sholat. Itu yang tentunya kita inginkan. Ya. Makanya kita cari tahu kenapa dia kok disuruh sholat itu kok nggak mau. Berarti dia menganggap sholat itu hanya sekedar kewajiban atau suatu hal yang merepotkan atau beban. Nah, itu yang harus kita rubah. Ya, kita rubah mindsetnya. Nah, Allah ansab. Bagaimana tips mendidik anak usia 3 tahun dan 1,5 tahun dalam hal mendidik tauhid agar anak-anak mudah menerima? Ya, harus belajar kita, dan diantaranya kita belajar terus, ya. Jadi nggak bisa dalam satu pertanyaan ini kemudian tanya tips, kemudian kita bisa mendidik anak kita menerima. Ya, makanya kita harus terus belajar. Belajar itu harus sistematis dan terus-terusan, ya, agar kita punya ilmunya. Ya, bolehlah kita sesekali cari tahu tips, boleh, tapi jangan hanya bersandar kepada tips-tips yang sederhana, yang simple, ya. Lalu kemudian kita setelah itu tidak mengarungi prosesnya, karena pendidikan itu yang penting prosesnya, ya. Dan itu suatu hal yang continue, terus-terusan gitu loh. Makanya dikatakan pendidikan atau tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Mengantarkan sesuatu sampai ke tingkat optimalnya, ya sedikit demi sedikit. Jadi artinya ada proses-prosesnya. Dan itu harus diiringi dengan ilmu. Kita perlu untuk terus belajar. Dan di usia 3 sampai 1,5 tahun, ini usia mereka masih berada di atas fitrah yang bersih. Artinya masih lebih mudah untuk mengajarkan tauhid. Tinggal kita belajar mengenali karakter, sifat, ya, tabiat anak-anak di usia ini, kemudian belajar bagaimana cara-cara kita untuk mengalirkan pijakan-pijakan diniyah kepada mereka. Nah, bagaimana ini tentang kakaknya? Bagaimana mengajarkan kakak usia 7 tahun untuk menegur adiknya? Nah, jadi ketika kakak ditendang oleh adiknya, maka dia punya hak untuk mempertahankan diri, untuk menghindar, ya, dan cuman ajarkan dia, ya, untuk tidak membalas adiknya apabila itu dapat menyakiti adiknya, ya. Artinya kalau adiknya masih kecil banget, ya. Jadi ajarkan kakaknya untuk menghindar, ya. Kalaupun seandainya dia harus membalas, maka jangan melebihi daripada, nah, cuman itu sulit, ya. Nah, apalagi kalau adiknya masih kecil, ya. Lalu boleh ajarkan, ya, kakaknya untuk ngomong, adik, kakak nggak suka ditendang, ya. Ya, misalnya jangan tendang-tendang kakak. Ya, artinya ajarkan dia untuk mengungkapkan perasaan dia. Dia merasa nggak suka, dia merasa nggak nyaman, ya. Ya, itu bagian dari dia berusaha untuk mengingatkan adiknya. Nah, tapi jangan diserahkan hanya kepada kakaknya. Kita orang tua yang tahu, dia juga turut harus mengingatkan juga gitu loh. Ya, harus mengingatkan. Nah, baik. Yo, ini karena sudah pukul 10, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Ya, nah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.